Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Dukun pengganda uang yang sempat viral di media sosial di Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Sementara warga setempat mengenal pelaku sebagai ustadz yang sering menerima tamu dari Jakarta. Inilah video dukun pengganda uang yang viral di media sosial. Saat ini, rumah Herman, sang dukun pengganda uang di Kampung Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam kondisi sepi. Herman dibekuk petugas reskrim Polsek Babelan setelah video dirinya menggandakan uang kertas Rp100.000 viral. Sementara warga setempat mengenal pelaku sebagai ustadz dan tidak mengetahui bahwa Herman adalah pelaku pengganda uang. Warga hanya mengetahui bahwa rumah pelaku sering didatangi tamu yang kebanyakan dari Jakarta. Si Herman ini, kalau di wilayah saya sendiri sini belum pernah ada yang istilahnya dengar masalah tipu menipu, nggak ada. Kalau ini tamu dari luar semua banyak kan? Dari luar. Saat ini pelaku pengganda uang masih diperiksa petugas kepolisian Polsek Babelan. Bagaimana penanganan kasus yang menghebohkan dari Bekasi ini? Sudah ada kontributor kami Didit Junaidi bersama kita. Didit, selamat malam. Selamat malam, Latif. Kapan si dukun pengganda uang ini ditangkap? Menurut keterangan dari petugas Polsek Babelan, Herman, pelaku yang diduga pelaku pengganda uang, Senin malam dibekuk petugas kepolisian reskrim Polsek Babelan. Namun demikian, Herman saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terkait dugaan penggandaan uang yang dilakukan tersangka. Latif. Jadi sangkaannya penggandaan uang dan uang palsu. Demikian, Latif. Oke. Ya seperti itu. Didit, kemarin dalam video yang viral disebutkan bahwa ini banyak polisi berpakaian preman menyaksikan langsung bagaimana Hendra si dukun ini bekerja mendapatkan uang yang banyak sekali. Kenapa saat itu tidak langsung ditangkap? Apakah karena belum ada sangkaan yang ditemukan? Baik, Latif. Sebenarnya pada saat viral di media sosial, yang berada di tempat kejadian tersebut bukan seorang petugas kepolisian, namun mereka adalah orang-orang yang memang berkecimpung di aliran pihaknya tersangka pengganda uang. Demikian, Latif. Jadi pengikutnya si dukun ini selama ini cukup banyak? Ya, diduga seperti itu. Karena sampai saat ini petugas juga sedang melakukan pengembangan terhadap tersangka-tersangka yang diduga terlibat dalam penggandaan uang. Latif. Kesibukan si Bapak dukun ini selama ini apa? Apa hanya sekedar dukun tapi ada juga yang menyebutkannya ustadz? Apa kegiatannya? Menurut saudara dan warga setempat, tersangka Herman pengganda uang di tempat rumahnya itu memang mereka itu disebut sebagai dukun, dan ada juga warga menyebut namanya sebagai ustadz. Demikian, nanti. Apakah Pak Herman ini warga asli di sana yang sudah lama tinggal atau pendatang yang baru saja mengambil rumah di daerah Babelan? Sebenarnya Herman, tersangka pengganda uang itu aslinya memang orang pribumi atau yang tidak jauh dari tempat di mana tersangka ditangkap. Sampai saat ini memang tersangka ini tinggal dekat rumah mertua atau istri tersangka. Demikian, Latif. Rumah kontrakannya saat ini apakah sudah ditutup oleh kepolisian? Dari pagi saat para awak media melakukan peliputan, kondisi rumah tersangka dalam kondisi sepi.
Demikian nanti. Uang yang dia hasilkan dengan model menggandakan seperti yang terlihat di video itu biasanya disimpan dulu atau langsung dibagi-bagikan kepada pengikutnya yang datang ke sana? Jadi dalam pemeriksaan kepolisian sebenarnya uang tersebut adalah uang palsu, bukan artinya memang uang yang asli digandakan. Demikian nanti. Berarti orang yang menerima atau yang mengambil uang dari sana itu bisa kemudian dikejar sebagai pelaku kejahatan juga, Didit? Demikian nanti. Oke, baik. Didit Junaidi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Setelah melalui upaya diplomasi, tim pebulu tangkis Indonesia di All England dibolehkan pulang tanpa harus isolasi 10 hari. Seluruh pemain malam ini akan tiba di Jakarta. Inilah suasana saat timnas Indonesia bertolak dari Birmingham ke Bandara London untuk pulang ke tanah air. Timnas harus pulang lebih dulu karena terdepak dari kompetisi All England setelah berada satu pesawat dengan penumpang yang positif corona ketika berangkat menuju Inggris. Kepulangan timnas hari ini merupakan keberhasilan diplomasi Duta Besar Indonesia di Inggris karena sebenarnya mereka harus menjalani isolasi 10 hari sebelum bisa bertolak kembali ke tanah air. Diprediksi timnas akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta malam ini terlambat 2 jam dari jadwal sebelumnya karena perpanjangan transit di Turki. Setiba di Jakarta, mereka harus isolasi mandiri 5 hari lagi. Bagaimana suasana di bandara? Sudah ada reporter kami Kevin Pakan yang berada di sana. Kevin, selamat malam. Kelihatan masih sepi. Apakah suasana penyambutan terasa di sana? Ya, selamat malam Latif dan pemirsa. Memang situasi pada malam hari kami melihat bahwa terpantau normal namun cenderung sepi. Yang mana berdasarkan pantauan kami di sini juga tidak adanya suasana penjemputan baik dari para fans atau supporter dari para atlet yang sedang maksud kami mengikuti turnamen All England ini. Dan memang sampai dengan malam hari kami melihat bahwa penjagaan khususnya di pintu keluar kedatangan internasional Terminal 3 ini tetap dilakukan secara ketat, terutama dari pihak petugas gabungan baik dari TNI dan juga pihak dari otoritas bandara, yang mana nantinya bila para rencananya para atlet ini keluar, ini nantinya akan langsung melakukan isolasi begitu. Latif dan pemirsa, benar sekali seperti yang disampaikan tadi bahwa nantinya para atlet ini ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini langsung akan melakukan isolasi mandiri. Namun kami sampai dengan malam hari ini belum juga mendapatkan informasi lokasi-lokasi mana saja yang nantinya akan dilakukan isolasi mandiri. Latif, kalau kita melihat atau mereview ke belakang sedikit bahwa kejadian ini dan mengapa ini para timnas bulu tangkis Indonesia dan juga ofisialnya pulang lebih cepat, ini mengingat pihak dari Badan Kesehatan dari Inggris ini mengeluarkan atau memberikan email begitu kepada pihak Indonesia, terutama para atletnya, untuk melakukan isolasi mandiri. Mengingat ketika dalam perjalanan ke Birmingham, Inggris, tepatnya pada tanggal 13 Maret, ini diketahui bahwa para pemain atau atlet bulu tangkis kita ini satu pesawat begitu dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun sangatlah disayangkan baru tanggal 17 Maret ini lalu maksud kami ini pihak dari otoritas kesehatan setempat di Inggris baru memberikan statementnya. Dan juga kalau kita melihat bahwa pada tanggal 17 Maret itu setidaknya sudah ada atlet-atlet kita yang sudah berlaga begitu. Di antaranya adalah seperti Marcus dan Kevin, kemudian Hendra dan Ahsan, dan juga Jonathan Christie, yang mana sebenarnya sudah berhasil menuju ke babak 16 besar. Namun sangatlah disayangkan karena statement atau peraturan yang dikeluarkan dari Badan Kesehatan Inggris untuk melakukan isolasi begitu bagi para atlet kita selama 10 hari sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 mendatang. Namun kami juga sangat bersyukur begitu karena pihak dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Duta Besar Indonesia untuk di Inggris, bisa melakukan diplomasi begitu kepada pemerintah Inggris yang rencananya para atlet dan juga ofisial dari
pemain bulu tangkis ini bisa pulang lebih cepat di waktu yang telah ditentukan, yang mana rencananya pada malam hari ini. Dan memang rencananya nanti kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak dari PBSI dan juga nantinya ada pihak Kemenpora akan melakukan press rilis begitu terkait kedatangan dari para atlet ini. Ya, terima kasih Kevin. Seorang warga jatuh di sekitar apartemen Ambasador Jakarta, diduga bunuh diri dengan cara melompat. Sebelumnya sempat viral dan diduga merupakan korban mutilasi. Warga sekitar apartemen Ambasador Setiabudi Jakarta digegerkan dengan penemuan mayat dalam kondisi terbelah dua. Awalnya warga sempat panik karena mendengar benturan benda yang keras. Setelah ditelusuri, warga digegerkan dengan penemuan mayat dalam kondisi terbelah. Sebelumnya sempat viral dan diduga merupakan korban mutilasi. Salah satu bagian tubuh korban jatuh tepat di belakang apartemen di kawasan pemukiman warga. Sementara bagian tubuh lainnya berada di areal apartemen. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menepis adanya dugaan korban mutilasi. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Apakah ini kasus bunuh diri dan kenapa sempat beredar isu bahwa ini kasus mutilasi? Kita akan berbincang dengan Kapolsek Setiabudi AKBP Yogen Heros Baruno. Pak Yogen, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, tadi sempat beredar katanya dimutilasi. Sebenarnya menurut polisi aslinya seperti apa kasus ini? Iya, jadi saya jelaskan sebenarnya memang kenapa bisa disebut mutilasi, karena memang tadi awalnya ditemukan potongan paha ya, potongan paha laki-laki yang terlempar di pedagang di belakang Mall Ambasador, apartemen Mall Ambasador. Namun kemudian setelah diselidiki, korban adalah korban bunuh diri, jadi korban meloncat dari lantai 23 apartemen Mall Ambasador, kemudian terbentur di lantai 6 sehingga bagian pangkal paha kanannya terlempar keluar, sedangkan bagian yang lain sisanya terjatuh di bagian parkiran di dalam apartemen tersebut. Gitu, Mas. Siapa korban ini, Pak Yogen? Iya, jadi korban inisial A, umur sekitar 27 tahun, masih didalami motif bunuh dirinya, namun kemungkinan kalau dilihat dari penyelidikan awal adalah korban memiliki masalah keuangan ya, terkait hutang piutang, sehingga korban memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dari lantai 23 apartemen tersebut. Tidak ada sangkaan atau dugaan didorong atau perkelahian di atas dulu sebelum jatuh, Pak Yogen? Tidak ada. Jadi kita sudah mengecek semua CCTV yang ada di apartemen tersebut. Kebetulan memang terlihat dari CCTV lorong korban menaiki pagar pembatas ya, kemudian meloncat dari pagar tersebut ke bawah. Jadi memang tidak ada siapapun di situ. Kebetulan juga kamar yang biasa digunakan memang sepi, tidak ada orang. Sudah kita cek juga ke dalam, tidak ada tanda-tanda di dalam pernah ada kehidupan di sana. Jadi memang korban hanya langsung dari lorong kemudian loncat. Di apartemen korban tinggal sendirian? Jadi apartemen itu milik saudaranya, tantenya. Korban juga sering tinggal di situ, namun juga biasa tinggal di luar. Jadi kebetulan karena memang memiliki akses juga kadang-kadang juga sering main ke apartemen tersebut. Tadi tantenya juga sudah hadir juga untuk melihat situasi apartemen. Demikian. Oke, AKBP Yogen Baruno, Kapolsek Setiabudi. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam, Pak Yogen.